子锦，不要失礼。啊，晚辈姓苏，这种伤势，寻常医师阴寒湿气，若我猜测不错，你们必孕育有六阴草，这种灵药极寒极阴。多谢苏1万两银子来的倒是及时，50余种。都没记得，后天就是祖母80岁大寿，为你准备的礼物，祝你早日考进清河剑府。既然知道会造成压力，不就有关系了？Halo sanak movie semua, masa muda berkarya, jangan lupa untuk selalu bahagia. Gimana nih kabar teman sanak movie semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur film Supreme Sword God. Pada pembahasan sebelumnya Sui yang mencari tempat yang penuh energi spiritual, ia pun pergi ke Gunung Guimu untuk berlatih. Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Sebelum itu subscribe channel ini, serta aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan update dan video terbaru. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita bahas. Cerita berlanjut. Sui yang melihat seorang kakek yang lagi sakit dan cucunya yang bernama Zijin, ia pun mendekatinya. Tetapi di sini Zijin menganggap bahwa Sui merupakan penjahat. Tetapi kakeknya meminta maaf pada Sui atas kesalahpahaman cucunya, kakek yang dalam keadaan terluka yang akan berniat menemui seorang dokter agar lukanya bisa diperiksa. Tetapi Sui mengatakan bahwa dokter tidak akan bisa menyembuhkan penyakit dari si kakek dikarenakan ia terkena racun mayat 6 yin. Kakek membenarkan itu, serta Sui sangat yakin bahwa mereka berdua datang ke Gunung Guimu untuk mencari rumput 6 yin dan bunga pilar yang dikarenakan tanaman itu saling berdampingan dan tanaman obat semacam itu sangat dingin dan ganas. Pepatah mengatakan yin sendiri tak bertahan lama dan yang sendiri tak akan tumbuh di tempat di mana ada rumput 6 yin. Tentu pasti ada juga rumput pilar di sekitarnya. 肺腑受阴毒入侵，再加上身上萦绕着的玉缕缕。能看出这点并不算什么，我甚至敢6绝阴师出没之地，必孕育有六阴草。姑娘，你难道不知道？先找地方坐下吧。Di sini Zijin mengatakan identitas kakeknya sangat tinggi, bahkan semua orang di 19 kota Kabupaten Yunhe sangat menghormatinya. Kakek pun mencoba meminta penjelasan pada Sui. Sui pun menjelaskan bahwa ia dapat mengetahui basis kultivasi si kakek yaitu berada di ranah peningkatan tungku tingkat 3, dikarenakan kakek yang ingin menerobos dengan cara mengambil rumput 6 yin dan rumput pilar yang tentu di sini Sui mengatakan dengan cara itu takutnya kakek tidak bisa menerobos, atau hanya bisa berharap dengan usia yang sudah lanjut tak akan membuat si kakek melangkah lebih jauh lagi dalam seni bela diri. Kakek sangat kagum pada Sui dan juga memuji 于是决 dirinya. 定以这2种灵药的力量。爷爷，他怎么全都……法眼如炬，老朽叹服。 Zijin yang mendengarkan itu meminta saran pada Sui agar bisa dapat menyembuhkan kakeknya. Sui dengan senang hati bisa membantunya. Di sini kakek yang bernama Xiao Tiankui sangat berterima kasih pada Sui. Tentu Sui yang sebagai reinkarnasi Master Pedang Xuanjun yang sudah hidup selama ratusan tahun, masalah ini hanya masalah biasa baginya. Dan ia hanya meminta sedikit biaya buat membeli obat. 这样吧，随便给我一点。没有，我只是没想到。之所以如此， Mereka memberikan 10.000 tael perak, karena itu terlalu banyak. Sui pun menolaknya. Tentu bagi mereka pecahan sebanyak itu adalah hal kecil dan atas rasa terima kasih, meminta Sui agar bisa menerimanya. Lalu ia pun memberikan resep obat dan sesaat setelah 1 minggu lamanya ia meminta mereka akan bertemu lagi di tempat ini, untuk membantu menghilangkan sisa racun di tubuh kakek Xiao Tiankui. Lalu ia pun 中的 pergi. 感激，还请您务必收晚辈。的举手之劳，却让你们破费了。多谢过7天，
7天后你在此等我，我会帮你告辞。 Kakek Tiankue sangat kagum atas Sui serta menyuruh cucunya agar bisa lain kali menghormati Sui. Tetapi di sini kakek Xiao Tiankue yang bertemu dengan Sui, malah lupa menanyai nama lengkap Sui. 遇此高人指点迷津，赠我药方。哎呦，苏先生的名号了。 Tempat pun berpindah pada Sui yang sedang berendam dengan tanaman obat, yaitu metode pernapasan dari teknik penempaan tubuh bangau liar. Yang mana lebih dari 50 jenis obat mujarab berharga yang direbus selama 2 jam dan dijadikan sebagai sup obat. Ia yang berendam tak butuh lama, fondasi dari ranah pergeseran darah awalnya telah dapat distabilkan. Serta telah berhasil menerobos tahap awal ranah pergeseran darah. Ia pun mencoba kekuatannya. 圆满。用在战斗中。 Tak lama setelah itu Ling Sui datang. Ia datang untuk mengundang Sui di perjamuan makanan di restoran Juxian untuk merayakan ulang tahunnya. Lalu mereka pun 我已 pergi. 经在聚仙楼订好宴席，我的朋友们应该。 Sesampainya di restoran Juxian, mereka sudah ditunggu oleh teman-temannya Ling Sui. Di sini mereka semua memuji Ling Sui yang begitu cantik. Lalu ia pun didekati seseorang pemuda yang bernama Niteng, yang ikut merayakan ulang tahun Ling Sui dan juga memberikan hadiah yang berupa jepit rambut giok, yang tentu tidaklah murah. Tetapi di sini Ling Sui menolaknya dikarenakan barang itu terlalu berharga bagi dirinya. Niteng yang tidak bermaksud membuat Ling Sui tertekan dan hanya keinginan tulus dari dirinya. 今天真是很多朋友来了吗？就是啊，寿星登场。 你今天可真漂亮。这是我。你怎么在这里？这也太昂贵了吧！就是啊，太好看了吧！天哪！凌雪，我并难道你连我的祝福都要拒绝吗？ Sui mengatakan saat memilih sesuatu seharusnya diperhatikan terlebih dahulu agar tidak menyebabkan hal-hal yang diinginkan. Lalu Niteng menyindir Sui yang sebagai kakak ipar dari Ling Sui ia sendiri tidak memberikan hadiah. Sui dengan santainya menjawab ia lupa bahwa hari ini merupakan ulang tahun Ling Sui, bahkan belum sempat untuk menyiapkan kado, tetapi setelah acara ini selesai maka ia akan menebusnya. 既然知道会造成压力，素叶，真是让人讨厌。 不过， 晚上 Saat itu juga ada seseorang datang beserta bawahannya. Di sini ia yang datang dikarenakan mengetahui bahwa Ling Sui sedang melakukan perjamuan perayaan ulang tahunnya. Dan ia juga mengatakan bahwa setelah perayaan ini selesai, ia berencana akan menikahi Ling Sui. Tapi sayangnya film pun bersambung. 我听说凌雪在这里。你最好现在就出去。哎呦，怎么就没关系？ Nah, bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Apakah ceritanya semakin menarik atau tidaknya? Sebelum itu terima kasih pada teman semua yang sudah senantiasa menonton channel ini. Kita tunggu aja kelanjutan dari ceritanya.